Isu kanak-kanak bising di masjid, berlari semasa kuliah dan juga berlari di celah shop. Ada ustadz menyatakan bahawa memang fitrah anak-kanak suka bermain, merujuk kepada alasan di bawah bahawa kanak-kanak bising tak perlu ditegur. Satu, perbuatan Nabi mendukung cucunya Umamah waktu mengimami solat fardu menunjukkan tiada halangan membawa masuk kanak-kanak ke dalam masjid. Dua, sebuah hadis lain pula Rasulullah memanjangkan sujudnya kerana cucunya Hasan Husain memanjat di belakang baginda dan bermain-main di atas belakang. Tiga, dipetik pula pesan Sultan Muhammad Al-Fatih, jika suatu masa kelak kamu tak lagi mendengar bunyi bising gelak tawa kanak, maka takutlah kalian akan kejatuhan generasi muda. Soalan, betulkah kanak-kanak bising dalam masjid tak perlu ditegur? Walaupun kebisingan itu menimbulkan rasa tak senang di kalangan jamaah, tak dapat fokus pada kuliah ataupun solat. Satu, apa peranan pengurus dan pimpinan masjid? Dua, apa peranan ibu bapa sendiri membiarkan kanak-kanak? Tiga, apa peranan jamaah yang lain? Pertama, sobi. Kedua, mumayyiz. Ketiga, amrad. Sobi, anak kecil yang tak boleh ditegah. Dia belum dapat membezakan mana sayang, mana marah. Bila kita tegah dia pula berbalik. Budak sobi macam ini 1, 2, 3, 4 tahun tak boleh dibawa ke masjid. Begitu fatwa ulama Saudi Arabia. Seorang sembahyang, pakcik tua berkacamata, dia letak di bawah. Budak-budak lari-lari. Dia cemas menengok tu. Ini 1, 2, 3, 4 tak boleh bawa. Yang boleh dibawa mumayyiz. Dia belum akil baligh, tapi dia sudah boleh menerima amaran. Maka dibuatkan satu saf di belakang. Satu saf. Begitu dalam fatwa Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar. Anak-anak yang belum akil baligh dibuat satu saf di belakang. Apakah anak kanak-kanak ini memutus saf? Kanak-kanak tidak memutus saf dengan 2 syarat. Yang pertama, dia sudah berkhitan. Kerana bila belum berkhitan ada najis di ujung. Yang kedua, kanak-kanak banyak wuduknya tak sempurna. Dia ambil air, dia gosok-gosok saja biji mata dia. Nah, kalau wuduknya tak sempurna, dia boleh memutus saf. Oleh sebab itu, bila ada ihtimal, maybe, dah sunat ke? Belum. Dah berkhitan ke? Belum. Betulkah? Maka daripada dia mengganggu, dibuatlah satu saf di belakang. Ada satu orang dewasa. Saya masuk ke Masjid Raya Riau, ada seorang dewasa membawa kayu, rotan. Saya tanya, ini nak pukul anak-kanak kah? Tidak, lantai sahaja. Dia nak tengok. Nanti selepas itu barulah dia salat. Sama seperti security penjaga raja tuan imam di Masjidil Haram. Lepas 10 orang tidak salat, lepas itu barulah mereka salat untuk yang kedua, demi untuk menjaga. Maka ini kata pepatah Melayu, menarik rambut dalam tepung, tepung tak rusak rambut ditarik. Jangan kata anak-anak jangan bawa masjid. Bila anak-anak tak ke masjid, bila kita mendidik anak datang ke masjid? Tapi semua anak kita bawa ke masjid, orang yang naik darah pula mengamuk. Hilang kaji bahagia malam ni. Oleh sebab itu jalan tengahnya adalah, maka kita bawa anak yang mumayyiz, letakkan dalam satu saf di belakang, ada satu orang menjaga, maka insya-Allah selamatlah anak kita dan ibadah orang tuanya pula selamat. Apakah ganjaran memberi orang makan? Apakah mesti hanya pada fakir miskin sahaja? Contohnya beri makan pada jamaah selesai majlis ilmu. Kalau saya cakap bahawa makan hanya untuk fakir miskin, tentu selepas ini takkan ada jamuan makan untuk jamaah di masjid-masjid. Sedangkan kita tahu di Kuala Lumpur, di Malaysia, selepas kajian ada jamuan makan. Nabi dijemput hadir di rumah sahabat, dimasakkan Huzairah. Daging yang dipotong kecil dimasak pakai tepung gandum.
Selepas makan bersama sahabat, Nabi bertanya, mana sudut rumahmu yang aku akan solat di sana mendoakan engkau. Bekas tempat sujud Nabi di dalam rumah itu dijadikan musalla al-bait dalam rumah untuk solat tahajud malam, mengambil barakah tempat sujud Nabi. Itu dalil bahwa memberikan makanan kepada orang kenyang pun juga bernilai sedekah. Karena Nabi bukan fakir miskin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ikut diberikan makanan-makanan. Adapun sahabat memberikan makanan kepada ahlus suffah yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka bersedekah tak hanya tengok orang miskin dan susah, tapi juga kepada sahabat-sahabat kita bagi makanan, kita bagi pakaian. At'imut ta'am, bagi makanan. Afsus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, beri makanan. Wa tusalli wan nasu niyam, salatlah ketika orang sedang tidur lelap malam. Tadkhulul jannata bisalam, maka kau akan masuk surga dalam keadaan selamat, senang, sentosa. Mana yang lebih utama? Kita memerangi Syiah atau memerangi Zionis Yahudi laknatullah pada masa sekarang ini? Kita tidak boleh bersama dengan Syiah dalam 5 masalah. Kata Syekh Ali Jum'ah, yang pertama, mereka mewajibkan beriman kepada Imam 12. Sesiapa sahaja yang tidak percaya kepada Imam 12, maka kafirlah dia. Dia kafirkan kita kerana kita ahlu sunnah tak percaya pada Imam 12. 2, mereka berkata selepas Nabi meninggal dunia, maka yang layak menggantikannya adalah Ali. Maka sesiapa saja yang merampas kuasa Ali, maka kafirlah dia. Atas sebab inilah mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat. Mereka kafirkan sahabat kecuali 3. Siapa dia? Miqdad bin Aswad, Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi. Lain daripada itu kafir. Maka perhatikan, bila ada ustaz mengkafirkan sahabat Nabi, ini ciri daripada sifat Syiah. La tusalli khalfa rafidhi, jangan engkau salat di belakang Syiah Rafidah. Datang sahabat Imam Syafi'i bertanya, kata Syafi'i, jangan kau salat bila imamnya Syiah Rafidah, jangan kau salat di belakangnya. Sifhum lana, beri kami ciri sifat dia supaya kami tahu bahwa dia Syiah Rafidah. Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidhi. Sesiapa sahaja yang menyebut bahwa Abu Bakar dan Umar tak layak menjadi khalifah kerana merampas Ali, maka dia adalah Syiah Rafidhi. Imam Syafi'i berkata demikian. Yang ketiga, mereka berkata bahwa Al-Quran itu adalah yang dibuat-buat oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman, bersekongkol membuat Quran. Mereka buang nama-nama Ali dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami punya mushaf namanya Mushaf Fatimah yang sedang dipegang Imam Al-Qaim, tebalnya 3 kali lipat daripada yang ada di tangan kamu, dan nanti Imam Al-Qaim datang. Bila mereka tidak percaya kepada Quran yang sekarang, mengapa mereka tetap memegang Quran yang ada sekarang? Itu pun mereka bahaskan. Sementara Quran yang asli datang, maka bacalah yang palsu ini dulu. 4, mereka mengatakan Allah tak tahu apa yang terjadi di masa akan datang. Itulah namanya akidah bada. Bada ya bedu, bada ya bedu, tidak tahu. Maka muncul nasakh, nasikh, mansuh kerana Allah tak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Maka akidah ini batil karena menisbatkan kejahilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mereka bertaqiyah. Taqiyah. Bila banyak ahlu sunnah, kita tanya, awak ahlu sunnah ke Syiah? Dia akan berkata, aku ahlu sunnah. Bila banyak orang bermazhab Syafi'i, dia akan berkata, aku mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya batin di dalamnya adalah Syiah. Maka ini taqiyah. Maka mereka mengkafirkan kita. Mana yang lebih berbahaya? Yahudi kah atau Syiah? Fahami sendiri. Yahudi jelas dia Yahudi. Tapi ini dalam zahirnya memusuhi, mengkafirkan, dan batinnya mengkafirkan, tapi zahirnya menampakkan diri sebagai muslim.
padahal dalam hatinya halal darah kita, dia benci kita. Jangankan kita, Abu Bakar dan Umar pun dia bacakan selepas solat subuh doa laknat sonamai Quraisy. Allahumma al'an sonamai Quraisy wa taghutaihima wa jibtaihima. Laknatlah dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab mereka katakan Abu Bakar laknatullah alaih. Kalau Abu Bakar laknatullah alaih, apalagi Abdus Somad. Saya ada lihat YouTube di mana Ustadz mengatakan bahwa pada pendapat Ustadz hukum solat berjamaah di masjid bagi lelaki adalah wajib. Ustadz telah memberikan 5 dalilnya. Namun ada juga pendapat yang mengatakan ianya sunat muakkad. Adakah ini boleh dianggap sebagai sebuah khilafiyah? Menurut mazhab Syafi'i sunnat. Menurut mazhab Maliki salat berjamaah di masjid sunnat muakkad. Menurut mazhab Syafi'i fardu kifayah. Menurut mazhab Hambali fardu ain. Itulah mengapa banyak masjid di tempat kita orang tidak datang ke masjid kerana dia berpahaman fardu kifayah. Asal sudah ada imam dengan makmum, sudah fardu kifayah. Macam memandikan jenazah, fardu kifayah. Awak tak ikut mandi jenazah, dah cukup dah fardu kifayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak tak ke masjid, fardu kifayah. Salahkah Imam Syafi'i? Tidak. Kerana masa itu masjid kecil orang banyak, maka cukuplah yang ada di dalam masjid itu saja. Sekarang terbalik, masjid besar orang tak ada. Andai Imam Syafi'i hidup sekarang, tentu ijtihad dia berubah. Kerana Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Semasa dia di Kufah, Irak, qaul qadim. Pindah ke Mesir tahun 200, meninggal 204, 4 tahun. Datang pendapat qaul jadid, melihat keadaan. Ini ijtihad Imam, melihat keadaan sekarang. Umat meninggalkan masjid, perlu kita ambil pendapat yang mengatakan fardu ain, karena kalau tidak umat ini akan tinggal. Dalilnya mana? Dalil yang pertama, Nabi selepas salat memandang kepada jamaah bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Andai fardu kifayah, tentu Nabi tak bertanya, cukuplah kita sahaja, yang lain tak sembahyang pun tak apa ke masjid, fardu kifayah. 2, Nabi mengancam, layan tahyanna, mereka yang tidak sembahyang ke masjid, layan tahyanna, berhenti, jangan lagi buat sembahyang di rumah. Kalau mereka tetap buat sembahyang di rumah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka. Ini wa'id. Menurut ilmu usul fiqh, wa'id litahdid, ancaman, litahrim, perbuatan itu haram, maka haram lawan daripada haram adalah wajib. Yang ketiga, ketika sedang perang, wa idza kunta fihim, ketika kau berada bersama mereka sedang perang, fa aqamta lahumus shalah, engkau melaksanakan salat. Dalam perang pun tetap salat berjamaah, namanya salat khauf. Imam di hadapan, makmum 2 baris, baris pertama salat, baris kedua memegang tombak anak panah menjaga serangan musuh. Selepas salat baris pertama mundur ke belakang, baris kedua maju ke hadapan. Sedangkan perang pun tetap salat berjamaah, apalagi tidak perang. Dalil yang keempat, Nabi SAW didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Rasulullah, izinkan aku salat di rumah, kerana ana dharir, buta, laisa li qaidun yaquduni, tak ada orang yang dapat membimbing membawa aku ke masjid. Nabi bertanya, atasma'un nida, apakah telingamu mendengar suara azan? Itu menunjukkan orang yang buta tak dapat melihat jalan. Bila dia mendengar, dia tahu di mana letak masjid kerana telinganya tajam. Oh, di sana letak masjid. Apakah kau dengar suara azan? Ya, datanglah ke tempat itu kalau kau mampu. Maka kalau orang buta saja, Abdullah bin Ummi Maktum tua, buta, tak ada yang membimbing, tetap disuruh Nabi. Apalagi yang sehat wal afiat. Cukup satu dalil bagi orang yang mau menerima kebenaran.
tapi 1001 hujah untuk menolak bagi yang bukan mencari kebenaran, tapi hidupnya mencari pembenaran. Jika Allah mengizinkan, mana yang lebih utama, berjihad di Burma atau di Suriah atau di Palestina? Mana yang lebih dekat dahulu dan sesuai dengan kemampuan kita? Yang paling dekat adalah pergi ke Bangladesh, dari Bangladesh masuk ke Arakan untuk menyelamatkan Rohingya. Kalau lebih daripada itu, maka pergilah berjuang ke Suriah. Kalau lebih daripada itu, maka datanglah ke Palestina. Kalau kedatangan kita membantu umat Islam, saya tak ingin membaca newspaper, website internet, 3 orang Kuala Lumpur terbengkalai di Palestina kerana belum dapat nasi. Apakah kedatangan kita itu meringankan mereka atau memberatkan mereka? Bila kita tak mampu, kita tak perlu datang, kita kirimkan saja wang kita untuk belikan selimut mereka, untuk bantu perjuangan mereka. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan alat perang, membelikan biaya perang, faqad ghaza, maka dia sama seperti orang yang sudah berjihad fi sabilillah. Saya adalah ketua sebuah organisasi yang di dalamnya ada keberagaman agama. Ada non-muslim, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Apakah assalamualaikum dilanjutkan dengan salam sejahtera? La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kamu ucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Maka kita ucapkan untuk yang Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau pagi, maknanya untuk kamu-kamu yang penghuni surga, assalamualaikum. Untuk kamu yang di dunia bahagia, di akhirat masuk neraka, selamat pagi. Pagi ini saja selamat. Mana boleh macam itu? Assalamualaikum, selamat kamu di dunia. Assalamualaikum, selamat kamu di akhirat. Assalamualaikum, selamat kamu dari neraka. Itu makna assalamualaikum. Kenapa mereka tak selamat? Mereka ingin selamat, cukup katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Khitan menyusul belakangan. Kadang-kadang kita menghadiri majelis ilmu kuliah, ianya tidak begitu menarik. Salahkah jika saya membaca Quran ketika tuan guru berceramah? Saya berceramah, dia baca Quran di hadapan saya. Saya suruh pergi balik, pergi balik. Sebab menengok dia, saya tak bahagia. Dia menyepelekan saya. Dia anggap saya TV rusak. Kita ni ada adab. Kita ni ada adab. Ulama dulu melihat saya termasuk ustaz yang tidak keras dalam masalah adab menuntut ilmu. Bila ada pelajar menoleh ke belakang, saya maafkan. Tapi jangan cuba pada Ustaz Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari. Dia ketat dalam masalah ini. Kerana dia dulu belajar kepada Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani juga begitu. Kepada tuan-tuan gurunya. Sekarang ada orang, dia anggap ini, dia duduk semau. Tapi sehari ini orang sudah mau ke masjid, sudah Alhamdulillah. Daripada tidak. Kalau hukumnya daripada tidak. Saya ni termasuk ustaz yang ustaz daripada tidak sama sekali. Tapi ada ustaz yang serius, memakai sorban, memakai jubah, maka dia harus juga iltizam dengan waktu, dengan adab-adab menuntut ilmu. Oleh sebab itu, kalau nak baca Quran, pergi baca Quran. Kalau nak mengaji, mengaji. Tangga, jam 10. Habis itu baru kita jawab pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, saya terjebak. Ada pula main jebak-jebak. Saya terjebak dalam dosa LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Sebenarnya saya pengen berubah.
tapi pasangan saya mengancam mau menyantet, mau mendukunin saya. Dosamu sudah bertambah. Pertama, kau LGBT tak mau berubah. Yang kedua, kau percaya pula sekarang sama dukun. Jangan percaya sama dukun, saudaraku. Ini pasangan LGBT-mu ini kau lepaskan. LGBT setan umat Nabi Lut, berhenti. Kalau dia tetap mengancam, nih Pak Kapolsek ada. Habis acara ini jumpai saya, biasa kenalkan sama Pak Kapolsek. Macam-macam dia, kita habisin. Kalau dia nanti menyantet engkau pakai dukun, kau baca kul wallah 3 kali, kul abil falak sekali, kul azabin nas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali, hembuskan ke tapak tangan, sapu ke muka, ke kepala, ke badan, sebelum tidur malam, habis sholat subuh pagi, berkawan sama majelis ta'lim, banyak-banyak berzikir. Bismillah, ku sebut nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau sudah ku sebut nama Allah, tak ada yang bisa memudaratkan, baik di bumi maupun di langit. Dekati pengajian ustaz-ustaz, hadiri pengajian qari-qari, perbaiki tahsin bacaan Al-Quran, dekatkan diri pada Allah. Insya Allah kau akan selamat dunia, selamat akhirat. Amin. Jangan takut, saudaraku. Jangan kau takut pada pasanganmu yang jahat itu. Jangan kau takut pada dukun santetnya. Semuanya akan kita habisi. Sama dukun-dukunnya, sama jin-jinnya, sama hantu-hantunya sekalian. Takbir. Kalau kita merasa kecil, setan itu besar. Kalau kita bertakbir membesarkan Allah, setan itu mengecil sampai sebesar lalat hinggap di ujung hidung. Itu hadis Nabi. Tasahara syaitan, setan mengecil hatta tasira ka'annaha dzubabah, sampai dia sebesar lalat. Makanya kita selalu membesarkan takbir. Lari setan tunggang langgang lintang pukang. Saya punya anak perempuan umur 10 tahun kelas 3 SD, sudah balik. Bagaimana dengan umur yang kecil itu sudah menanggung dosa-dosanya, Ustaz? Motivasi yang bagaimana mengarahkan yang baik untuk anak saya? Rufi'al qalam an thalathatin. Ada 3 yang penanya tidak mencatat. Ini kertas amal, ini pena mencatat. Tapi ada penanya menggantung tidak mencatat. Anis sabi hatta ya'talim, anak kecil sampai akil balik. Anin naim hatta yastaiqis, orang tidur sampai bangun tidur. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Anak ini 10 tahun. 10 tahun. Oh kok cepat sekali Pak Ustaz? Dalam fikih, perempuan maaf cakap paling cepat menstruasi 9 tahun. Laki-laki karena faktor makanan, karena faktor pergaulan, karena faktor tontonan, maka ini tanggung jawab kita. Kira-kira mana yang lebih besar tanggung jawabnya? Emak saya terhadap saya atau emak-emak sekarang terhadap anak-anaknya? Ibu-ibu sekarang tanggung jawab lebih besar. Maka anak ini bawa ke masjid, surau langgar musola, tamat nanti dia SD masukkan pesantren. Sekarang kontrol, masuk ke kamarnya, tengok tontonannya, tengok bacaannya. HP-nya hanya boleh buka jam sekian. Kau dari jam sekian sampai sekian belajar, HP tak boleh. HP simpan. Iya mak, buka pintu, tengok dia sedang belajar. Buka pintu belajar. Rupanya HP digantungnya pakai tali. Asal mak datang naik ke atas. Ada orang ngirim videonya ke saya. Ibu dapat juga. Sama senasib kita. Ada pelaksanaan senam sehat yang sering diadakan di tempat umum, terbuka. Ditonton mayoritas pesertanya ibu-ibu. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ini bukan senam sehat, ini senam sakit.
Karena instruktur yang di depan itu pakai baju sempit. Pegawai yang menengok di belakang laki-laki jantan. Hanya bergoyang kepalanya tengok. Teng, 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 teng. Teng, teng, teng. Makin senam makin sakit. Badan sakit, utak sakit. Menengok instruktur senam, meleleh air liur. Menengok bini, meleleh air mata. Hai kepala dinas, hai pejabat-pejabat kantor, perlu kusampaikan pada kalian semua, bawalah instruktur senam laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan, pakai training menutup aurat, bajunya longgar. Berapa lama kau jadi pejabat, kau akan dituntut di hadapan Allah SWT. Sudah kusampaikan ya Allah. Nanti kalau ditanya di padang mahsyar, kenapa kau kepala dinas, kepala badan, kepala kantor membiarkan pegawai matanya liar menengok instruktur senam? Karena Ustadz Somad tak pernah nyampaikan. Sudah kusampaikan. Potong nanti videonya pendek, like and share, kirim ke kepala dinas, kepala kantor. Ustadz tak takut kalau mereka tersinggung marah. Apa ditakutkan? Marah dia sama saya, tak apa-apa. Nanti kalau Ustadz tak diundangnya ceramah, saya masih penuh sampai 2020. Saya punya utang pada perusahaan tempat saya kerja waktu masih muda. Oh, berarti apa kalau tua? Sekitar 15 tahun yang lalu. Sekarang perusahaan itu sudah tak ada. Saya takut Ustadz, hutang saya itu jadi dosa. Kemana saya bayarkan hutang saya ini? Kira-kira 15 tahun yang lalu berarti tahun 2004. Utang ibu 2004 itu berapa? 1 juta. 1 juta 2004 itu berapa gram emas? Sekarang kalau 1 juta berapa gram? 2 gram. Karena 1 gram 500.000. 15 tahun yang lalu tak sama. 20 gram. Banyak. Patoklah 2005 harga emas waktu itu 200.000 1 gram. Berarti kalau 1 juta 5 gram. Maka yang dipakai harga emas atau duit sekarang? Harga emas. Karena duit tak bernilai. Duit itu kertas, tak ada nilainya. Yang ada nilainya emas. Maka bayarlah 5 gram. 500, 1 juta, 1 juta 500, 2 juta, 2 juta setengah. Ambil duit 2 juta setengah, serahkan ke sekolah tahfiz Al-Bahjah untuk beli semen. Niatnya bukan niat sedekah, tapi mengembalikan uang umat kepada umat. Jangan pula nanti minta foto penyerahan bantuan. Foto, rupanya membayar utang. Niatnya bukan niat sedekah, tapi niatnya mengembalikan duit umat kepada Jangan bagikan ke adik, jangan bagikan ke mak. Dia tak boleh ke satu orang, tapi untuk lembaga umat. Pondok tahfiz ni lembaga umat. Tapi Buya Yahya biasanya yang begini-gini tak mau terima. Zakat dia tak mau terima. Kenapa? Dia takut anak-anak hafal Quran rusak. Kalau tak mau Al-Bahjah terima, serahkan ke fakir miskin, anak yatim, panti jompo, ke panti asuhan, serahkan. Tapi tanya dulu, kalau mau terima kasih, kalau tak mau serahkan ke yang lain. Ke Ustadz Somad, jangan, duit saya banyak. Sombong kali Ustaz. Bagaimana sikap ana menyikapi ikhwan yang ingin menjalankan sunnah Rasul? Mau bersunat dia, mau menikah, namun ikhwannya belum dikatakan calon imam yang baik. Namun ikhwannya bilang kalau ikhwannya mau berubah. Tolong pencerahannya Pak Ustadz. Saya tak bisa menjawab karena tak kenal saya mana orangnya. Tapi katanya dia mau berubah. Mau dia sebelum ini pakai celana pendek, mau dia pakai celana panjang. Sebelum ini dia tak sholat, mau dia sholat. Dia sudah mau berubah itu sudah alhamdulillah.
lillah. Mudah-mudahan dia termasuk pemuda yang hijrah. Nanti mudah-mudahan didoakan, suruh dia datang. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau perkasa, bukan cuman pandai WA, bukan cuman pandai miss call, datang ke rumah, jumpai bapakku, pinang dengan bismillah dan segenggam berlian. Ustadz, saya dulu pernah tak boleh dibaca, kena sensor. Saya dulu pernah melakukan hubungan haram. Saya juga dulu gemar mengumbar aurat. Sekarang saya sadar, adalah saya lakukan waktu itu adalah dosa. Sekarang saya niat hijrah semata-mata karena ingin mencari ridha Allah. Sekarang saya berpakaian menutup aurat. Tapi mengapa mereka memandang saya masih buruk di mata mereka, Pak Ustadz? Apakah Allah akan mengampuni saya? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain daripada itu. Dosa hubungan tak baik, dosa membuka aurat, Allah mengampunkan dosamu saudariku, saudaraku. Adapun omongan orang yang tak berhenti, alah jilbabnya pencitraan, alah pura-pura aja, alah kepala bertutup hati berbulu. Jangan pedulikan. Anjing menggonggong kapilah. Jangan terlalu banyak mementingkan cakap orang sampai lupa pada tujuan. Engkau mau kemana? Mau ke Masjid Agung Batam. Kau mau kemana? Mau pengajian Al-Bahjah. Karena sibuk memikirkan cakap orang sampai habis pengajian baru sampai. Udah jam 10.30 baru sampai. Orang udah pulang. Kenapa kau lambat? Itulah gara-gara ngobrol di jalan tadi. Tujuanmu ingin mencari ridha Allah, tapi yang kau cari ridha Roma. Yang kau cari ridha manusia. Gara-gara mencari ridha manusia sampai tak sampai mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Orang yang mengejekmu itu kau doakan saja dia supaya dapat hidayah. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Apa hukumnya orang tua perempuan merokok? Merokok itu hukumnya kata Mufti Saudi Arabia haram. Kata Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah haram. Kata Muhammadiyah haram. Kata Majelis Ulama Indonesia haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, orang tua renta khawatir mati pas sedang menarik, mati. Bagi anak kecil. Adapun bagi orang yang sehat tak sampai haram tapi makruh. Hukumnya dua, yang satu mengatakan haram, satu mengatakan makruh. Nah, ibu tua mak kau tadi merokok, dia masuk kemana ini? Mungkin dia makruh. Mak, kenapa mak merokok? Macam makan jengkol aja nih, gitu dia. Bau mak, aku makan tembakau, kau makan petai, adik beradiknya itu, kata dia. Tapi kalau bisa saya nasihatkan, hai bapak-bapak, ibu-ibu, berhentilah merokok. Duitnya itu disimpan bisa untuk kurban, bisa untuk, saya kan menyediakan lapangan kerja Pak Ustadz. Kalau saya tak merokok, berapa pegawai pabrik rokok yang berhenti? Tapi mudaratnya juga luar biasa. Dulu dibungkus rokok itu tertulis rokok dapat menyebabkan impotensi, guguran kehamilan dan penyakit. Dulu gitu lembut, sekarang berubah, rokok membunuhmu. Nanti kalau tak berhenti juga keluar tulisan baru, mampuslah kau. Dulu tak
tak ada gambar-gambar. Sekarang ada gambar kanker bibir. Takut. Nah, rokok dapat menyebabkan impotensi, keguguran, kehamilan. Kok kenapa merokok? Tengok tulisan, rokok dapat. Ustadz, yang menyebabkan penyakit itu kalau rokok dapat, kalau rokok beli tidak. Pandai pula dia menjawab. Anak saya yang bungsu belum nikah. Putri saya itu mohon didoakan oleh Ustadz Somad, karena dia tak dapat hadir di sini. Semoga jodohnya cepat. Tidak cuma anak ibu, semua yang gadis-gadis yang lajang-lajang kita doakan supaya jodohnya cepat. Banyak. Itu yang menyaut amin tadi yang belum nikah semua tuh. Oh, banyak. Banyak Pak, sementara kita sikit ini. Pak sempat satu orang. Assalamualaikum wawa. Wow 2 biji. Tak boleh disingkat-singkat. Ini bukan bahasa Indonesia. Yang boleh disingkat itu Assalamualaikum WRWB. Kalau bahasa Arab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad SAW tak boleh. Kalau huruf Latin ya, bahasa Arab Muhammad Sod tak boleh. Sallallahu alaihi, karena tulisan itu juga zikir, doa dan sholawat. Nih, Assalamualaikum wawa. Apalah salahnya tulis warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya khawatir kalau kau menulis Assalamualaikum wawa, yang membalas wawawa. Karena dia membalas waalaikumsalam warahmatullah, akan gawat kita itu. Asik main singkat-singkat aja. Semoga Pak Ustadz dilindungi Allah, amin, dimanapun berada. Pak Ustadz, saya salah satu orang tua yang anaknya mondok. Alhamdulillah. Ibu yang sudah memondokkan anak, berpisah dengan anak. Oh, dibuka kamar menengok tempat tidurnya, disapu. Menengok bantalnya, oh nah. Menengok tempat duduk dia biasa makan, menangis. Sampai ke pesantrennya lebih kuat lagi menangis. Bulan pertama ditengok kasur tipis, bulan kedua hilang. Luar biasa ibu-ibu yang berani meletakkan anak ke pesantren. Mudah-mudahan ibu surga balasan ibu-ibu. Lebih baik ibu menangis sekarang daripada menangis 10 tahun lagi karena dia pecandu narkoba. Makanya kalau melepas anak ke pesantren, tepuk bahunya, cium dia, baik-baik kau belajar ya nak. Jangan menangis. Jangan menangis. Kuatkan. Kalau ada paralon salurannya sumbat. Kuatkan kau belajar sini nak. Belajar. Begitu udah keluar dari pintu gerbang, bantailah awak tisu. Jangan dilepas anak dengan tetesan air. 4 tahun saya di Kairo, 2 tahun di Maroko. Pekak telinga saya ini, tak pernah mak saya bilang rindu. Sekali pun tak pernah dia bilang aku rindu sama kau nak, tak pernah. Setelah pulang baru saya tanya, mak, aku 4 tahun di Kairo, 2 tahun di Maroko, kenapa mak tak pernah bilang rindu? Kalau ku bilang rindu, kau balik. Aku ingin kau tegar menjadi anak laki-laki. Aku ingin kau menjadi anak yang laki-laki gagah perkasa. Sekarang banyak anak laki-laki melo. Orang ngotot tegap, kau laki-laki. Sebenarnya Eke perempuan.
cuman terjebak di tubuh laki-laki. Ngantuk kan kepalanya begini. Didik dia menjadi anak laki-laki yang perkasa. Takbir. Dah jelas. Tausiah 1 jam, menjawab pertanyaan setengah jam. 90 menit kebersamaan kita ini mudah-mudahan bernilai amal soleh. Tak ada gunanya ngaji kalau tidak diamalkan. Setelah pengajian ini ibu lebih banyak berusaha, lebih banyak berdoa, lebih banyak bertawakal. Usaha, habis itu tenangkan hati, serahkan pada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mana besar pahala sedekah atau berzikir? Nah, ini sebetulnya bukan bertanya, ini menawar. Maksudnya berbuat baik dengan beribadah sendiri. Jadi sudah ada kamar-kamarnya. Kalau kita punya tanah, nama tempat beribadahnya wakaf. Kalau cuman punya duit, namanya infak. Punya tanah lebar, wakaf. Punya duit, infak. Tanah tak ada, duit tak ada, sodakoh, senyum, nyengir aja, sodakoh. Nah, jadi ini bukan begitu juga dengan zikir. Nah, zikir amal itu ada 3. Pertama amal badan, kedua amal lisan, ketiga amal harta. Jadi amal harta termasuk sedekah. Jadi Pak Ustadz, mana yang kita laksanakan? Sedekah atau berzikir? Dua-duanya. Sedekah duit tadi masuk, habis itu tetap berzikir. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil asri. Min hadhil ayyamil ashri. Tidak ada hari yang paling baik untuk beramal melebihi 10 hari ini. Dan hari ini sudah masuk tanggal 2. Fa'akthiru, maka di 10 hari ini perbanyaklah tahmid, tasbih, takbir, tahlil. Tahmid, alhamdulillah. Tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Perbanyak, tetap. Lalu kemudian berzikir tetap, sedekah tetap. Jadi amal ini kita laksanakan dua-duanya. Saya tak punya duit Pak Ustadz, zikir aja. Zikir pun tak sanggup Pak Ustadz, pergi ke rumah sakit. Entah apa sakitnya itu, tak bisa berzikir. 2. Kalau Bank Riau Kepri nggak jadi syariah, apa boleh kami tinggalkan? Jangan. Karena kalau antum tinggalkan, apa yakin yang menempatinya nanti lebih baik daripada antum atau selevel antum? Oleh sebab itu maka terus berusaha. Ini kan tetap dari mulai direksi-direksi, bupati-bupati, gubernur, alim ulama, dewan syariahnya Ustadz Tengku Zulkarnain, Dr. Zulhendri Rais, kuat kita nih. Ini menengok pertanyaan ini nampaknya sedang lemah. Bangkit kan semangat. Allahu Akbar. Bangkit sedikit. Jangan, karena kalau antum tinggalkan, ada kawan saya satu, saya mau keluar dari angkatan nih Pak Ustadz, mau pensiun saya, pensiun dini gitu deh. Saya ajak dia berpikir, saya tak mau memfatwa orang, saya tak mau menjudge orang. Kalau kau keluar dari sini, terus yang menggantikan kau itu lebih baik atau lebih jahat? Nampaknya lebih jahat. Kau ikut berdosa nanggungnya, saya bilang. Oleh sebab itu maka berjuang dalam proses perjuangan. Nanti kalau ditanya malaikat, kenapa kau tetap bertahan dalam proses perjuangan? Ustadz, apakah wakaf itu pokoknya tak boleh habis? Wakaf itu begini Pak, Ibu. Soalnya selama ini pemahaman kita tentang wakaf ini sering keliru. Kalau disebut wakaf bayangannya tanah kuburan. Jadi misalnya Bapak berwakaf tanah. Ini tanah wakaf ini la yurasu, tak boleh diwariskan, wala yuhabu, tak boleh dihibahkan, wala yuba'u, tak boleh dijual. Aku wakafkan tanahku ini 3 hektar untuk yayasan tabung wakaf umat tunai. Tak boleh diwariskan, tak boleh dijual, tak boleh dihibahkan.
Maka dibangunlah di atas tanah wakaf itu ruko. Ruko itu pun tak boleh dihibahkan, tak boleh dijual, disewakan boleh. 1 tahun 50 juta, ada 10 ruko 500 juta. Yang 500 itulah yang dipakai untuk biaya operasional, mengirimkan anak-anak ke pondok tahfiz, menyekolahkan yatim piatu, fakir miskin. Pokoknya ini tak boleh. Itu maka disebut dengan wakaf. Wakaf itu ada 4 rukunnya. Orang yang berwakaf, Bapak Ibu, orang yang menerima wakaf, yayasan tabung wakaf umat, barang yang diwakafkan tak boleh habis, dan ada ijab dan qabul. Makanya tak ada wakaf lilin. Lilin tak bisa diwakafkan karena kalau dibakar habis. Jadi kalau yang bisa habis itu apa namanya? Infak. Infak itu materi, benda. Tak bisa infak sodakoh. Senyum itu sodakoh, bukan infak. Tak ada orang wakaf. Tadi disebut Ustadz tadi wakaf subscribe itu wakaf tanda kutip. Itu namanya wakaf new normal. Jadi begitu Bu, Bapak, tentang pokok wakaf. Yang berputar tuh keuntungannya saja. Nah, mantap. Bagaimana tips menjadi istiqomah dalam berhijrah? Balik dari sini nanti, pulang kantor jam berapa? Jam 5. Jangan langsung pulang, putar dulu ke rumah sakit Arifin Ahmad. Masuk ke ruang cuci darah. Kalau security-nya nanya, keluarkan rekaman MP3 saya ini. Mau jumpai siapa, Bu? Bapak, ada keluarga pasien? Enggak, disuruh Ustaz Somad saya ke ruang cuci darah. Mau menengok bagaimana kita baru mensyukuri nikmat sehat setelah nengok orang sakit atau sakit. Barulah kita bersyukur nikmat sehat. Oleh sebab itu tak perlu kita sakit menengok orang sakit. Idza marida fa'udhu, kalau ada orang sakit tengok. Saya dalam sebulan itu saya usahakan sekali, 2-3 kali. Makanya kalau ada SMS, Ustadz si fulan sakit di ruang ICU, saya datang menengok supaya istiqomah. Yang kedua, idza mata, kalau ada orang meninggal fa'udhu, kunjungi dia. Nengok orang meninggal itu istiqomah kita. Saya dalam sebulan ini 2 kawan saya meninggal. Satu angkatan, sama-sama kuliah, sama-sama berangkat ke Mesir, sama-sama kuliah di IAIN 96, meninggal umurnya lebih muda pula dari saya. Badannya lebih gemuk pula dari saya. Lebih sehat lagi. Kalau ditanya lah dokter, gambar saya dengan mereka siapa yang dulu mati? Mungkin saya, kata dokter. Tapi karena doa-doa dari jamaah Bang Rio Kepri belum mati lagi. Nah, oleh sebab itu maka tengok orang sakit, tengok orang mati, turun ke liang lahat, antarkan ke bawah. Nah, itu luar biasa efeknya pada diri. Saya pernah turun ke bawah meletakkan jenazah, memiringkan ke arah kiblat, meletakkan bongkahan tanah itu di belakang biar supaya jangan berbaring. Nah, itu luar biasa. Yang belum mencoba, coba. Ibu-ibu yang suka shopping, ke kubur agak 3 kali sehari. Insya Allah berkurang. Tak percaya, coba. Bagaimana cara menyikapi orang yang mengatakan bank syariah itu tak syariah, masih ada ribanya? Bank muamalah itu masih menginduk ke BI. Makanya ini proses menuju syariah. Proses untuk merubah jadi bank konvensional ke syariah aja 2 tahun. Menuju murni syariah berpuluh tahun. Sampai akhirnya. Jadi kita berada dalam proses itu. Kalau tidak kita mulai, siapa yang memulai? Sedangkan bebuih mulut berceramah menyampaikan bank syariah, bank syariah, bank syariah. Baru bank syariah Islamic Bank ini baru 6%, 94%. Oleh sebab itu ini ada 2 yang perlu, support pemerintah, kepedulian masyarakat. Ustadz itu bisa membangkitkan kepedulian masyarakat lewat tausiah, pengajian. Jangan hiraukan. Orang macam-macam mengejek bank syariah. Apa tuh bank syariah? Bedanya cuma pegawainya pakai jilbab aja. Sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam bank syariah. Ada pula ngomong begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita berperan. Andai saya mati bank syariah belum terwujud, orang Indonesia belum mengerti,
saya lepas tanggung jawab kalau ditanya Allah Ta'ala. Udah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Saat dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seekor burung cuman membawa 2 tetes 3 tetes air. Apalah gunanya burung kau cuman bawa, burung pipit membawa setetes 2 tetes air di paruhnya. Mana mungkin padam api Ibrahim dibakar itu, kata burung pipit. Aku tidak berpikir untuk memadamkannya, tapi paling tidak kalau ditanya Allah, aku sudah berbuat. Saya tak ada kuasa, tapi paling tidak saya sudah berbuat. Dibully, dicaci maki tentang bank syariah, tentang membangkitkan ekonomi umat, belanja di warung tetangga, mesti kita lakukan. Menurut Ustadz, mau ceramah ke sana ke sini badan capek, apa motivasi yang paling atas dari sehingga Ustadz mau berdakwah begini? Waktu almarhumah mak saya meninggal, saya turun ke liang lahat itu. Waktu saya turun ke bawah itulah saya merasakan sesuatu bahwa hidup ini tak ada gunanya, tak ada rasanya lagi. Sudah sama aja rasanya. Dulu saya kalau ceramah dekat bupati, dekat wali kota itu, sekarang nih mau bupati, mau wali kota, mau RT, udah rata aja manusia. Dulu kalau saya dijemput naik Alphard, dijemput itu ada, sekarang nih mau naik sampan, mau naik ojek, sama aja semua. Nah, jadi saya pikir hidup ini, dulu saya berpikir saya hidup sampai 63 tahun. Berarti saya ada kesempatan 20 tahun lagi. Setelah beberapa kawan-kawan saya ini yang lebih muda-muda nih meninggal, jadi kalau begitu sebetulnya aku ini juga udah mati. Karena standar 63 itu kan saya sendiri yang buat, karena ikut Nabi. Jadi sebetulnya saya ini sudah mati. Saya sebetulnya sudah mati sebelum kawan saya itu mati. Lalu aku masih hidup hari ini, berarti Allah masih suruh aku beramal. Itu aja prinsip saya. Kalau hari ini aku hidup, ya Allah, aku akan ikut tabung wakaf umat, jumpa orang yang mau wakaf, menjumpai orang di Bank Riau Kepri. Kalau besok pagi aku masih hidup, ya Allah, besok pagi ke dinas BRI, dinas, jumpa orang streaming. Kalau hidup, kalau mati selesai. Nah, itu. Tapi jangan gara-gara ini lalu kehilangan semangat. Enggak, saya tetap semangat. Bukan berarti setelah ingat mati lalu tak semangat. Makin semangat saya jalan kemana-mana. Saya mengikut perintah Ustadz Al-Nob aja. Kalau kata Ustadz Al-Nob, hadapi si Fulan, hadapi. Jumpai Pak Fulan, jumpai. Nah, saya bagian menghadap-hadapi orang aja. Diusirnya, pulang. Dulu kan kita dicari-cari orang, diundang-undang orang. Sekarang enggak. Siapa yang punya tanah, asal lewat nampak tanah kosong, siapa punya ini? Siapa punya ini? Mana rumahnya? Mana alamatnya? Sampaikan sama dia, kita datang. Dia mau datang ke Pekanbaru, kita jumpai. Dia tak bisa datang, kita datang ke rumahnya. Dia tak terima Pak Ustadz, tak jadi. Ada juga yang tak mau nerima. Oh, sedih juga. Kebetulan saya termasuk pengurus pembangunan musola di perumahan tempat tinggal kami. Apakah Ustadz bersedia kami undang untuk peresmian musola kami? Mengapa saya tidak ada jadwal pengajian padahal saya ada di Pekanbaru? Pertama, tak terelakkan orang ramai datang. Kedua, masjid tak bisa pakai protokol. Tapi kalau saya syaratnya nih di kantor dinas, kantor wali kota, di bank yang bisa protokol pakai tembak kening, hand sanitizer. Masjid mohon maaf beribu maaf, tak bisa. Tapi nanti kalau habis COVID-19 nih, takutnya datang pula COVID-20. Berapa biayanya? Saya seumur-umur hidup ceramah belum pernah mematok. Kalau mau ngundang harus DP sekian, tinggal di hotel bintang 5, harus dijemput pakai mobil ini, tak pernah. Nah, jadi belum pernah. Jadi sementara sebelum saya tetapkan bandrol nih, undanglah. Nanti kalau udah saya tetapkan payah. Terakhir, apa hukumnya karyawan yang tidak setuju dengan konversi ke bank syariah?
berat nanti hisapnya di akhirat. Itu aja. Berat nanti hisapnya di akhirat. Saya tak bilang halal, haram, makruh, mubah. Mudah ingatnya. Potong video pendek. Potong, masukkan like and share. Masukkan. Ustadz, apa hukumnya orang yang tak setuju dengan konversi ke bank syariah? Berat hukum kau di akhirat. Tak percaya, tengok aja nanti. Yakin akhirat itu ada? Yakin? Yakin bahwa kita akan mati menghadap Allah? Tengok nanti. Yang tak percaya, saya yakin bahwa saya akan mati. Saya yakin bahwa saya akan hidup lagi menghadap Allah. Dan kita tengok sama-sama nanti, yang tak setuju, yang tak setuju. Nanti di hadapan Allah kita jumpa. Marah Pak Ustaz? Tidak, memang gitu gayanya.